Kan nanti juga diedit. Dek. Halo guys. Gue lagi di parkiran Bandar Jakarta Bekasi. Habis beli kue. Dia mau ngasih kue, adik gue mau ngasih kue ke temennya. Jadi ini gue iseng-iseng aja ya. Tadi kenapa mampir di parkiran Bandar Jakarta? Karena gue pengen beli silin sama koi. Jadi tadi open Grab, diorderin, jadi gue nunggu di sini. Nah, gue kan udah buka Q&A di Instagram ya. Jadi ini langsung aja adik gue pilihin dan dia baca dan akan gue jawab. Sebelumnya mohon maaf banget kalau yang nggak kepilih ya dan nggak kebaca ya sama adik gue, karena dia yang milih. Gue nggak tahu nih pertanyaannya apa. Ya mungkin banyak ya, cuma gue nggak tahu banyak apa enggak. Daripada lama-lama langsung aja kita mulai. Ayo Dek, Pakai nama nggak? hah? Pakai nama nggak? Pakai nama nggak? Dari Alif Dito 6. Pendapat lu bang tentang sekolah di Jabar masuknya 2021? Iya. Pertanyaannya serius banget. Kayaknya lu kangen sekolah ya? Apa nggak mau sekolah lagi? Pendapat gue ya, dulu pas gue sekolah, gue itu pengen banget ngerasain libur setahun ya. Nah ini dikasih beneran nih libur setahun, tapi gue udah nggak sekolah. Jadi buat lu ya udah nikmatin aja. Tapi ya pasti ada kangennya, pasti ada senengnya, pasti ada enggaknya. Kalau menurut gue sih itu aja lah ya. Semoga yang kangen ya, intinya cepat berlalu dah pandemik ini. Baru dikit dekat. Yang kedua dari Ahmad Bilal, bahas awal kok milih Aerox atau Nakia daripada yang lain. Kenapa milih Nakia? Ini udah ada di video gue ya, video kedua gue tentang story time. Kalian harus cek di YouTube gue, itu ada story time kenapa gue milih Nakia gitu. Next. Dari _Fajri 19 _ project ke depan buat Nakia bang. Project ke depan buat Nakia ya? Iya. Rencananya sih ya ini masih angan-angan gue ya. Gue pengen ganti speedometer Nakia sih. Pengen ganti speedometer, pengen mindahin radiator ke depan, terus pengen masang steering damper. Cuma gue nggak tahu itu bakal terrealisasi atau enggak. Udah bagi deh. Lanjut. Dari Diksi Tayoga Mandra, bahas yang nggak bisa dibahas. Nah ini orang caper. Goblok. Ini temen gue sih yang nanya, cuma dia emang nggak jelas. Skip. Dari D5.Ratu, abang ada nggak cewek yang lo taksirin banget? Ada sih, cuma ada cewek gue di belakang. Jadi aduh. Jadi nggak usah dijawab ya guys. Skip. Dari Olah Haula, pakai seat belt yang benar. Tadi lagi ngetes doang bang. Ini gue udah di jalan udah pakai seat belt dengan baik dan benar. Terima kasih ya. Yuk next, lanjut. Dari Taufik HNF _ bang, kenapa Aerox? Kenapa Aerox? Ada di Storytime ya, di Storytime video kedua gue di YouTube. Kalian bisa lihat kenapa gue milih Aerox. Tuh, next. Dari Reynaldo Kaputra, lu kerja di mana bang? Gue buruh pabrik bro di Cikarang. Ya, keseharian buruh gimana sih, gitu-gitu aja lah. Next. Dari Gasbae _ pernah nggak ngerasa nyesel setelah keluar uang banyak untuk motor? Kalau pernah kasih tahu dong alasannya. Untuk sekarang ya, gua nggak nyesel sih modif motor keluar uang banyak, karena memang gue hobi dan gue pakai. Tapi gua nggak tahu kedepannya ketika gua udah nggak hobi motor lagi, gua nyesel atau enggak. Sama halnya lah, dulu kan gua pernah ya hobi game online. Main game online sampai disamperin bokap gua ke warnet, digebukin di warnet gara-gara main game online, keluarin duit banyak, cash. Nah itu nyesel sekarang, kenapa gua main game online keluar duit banyak,
padahal duitnya bisa buat gue pakai modif motor gitu bro. Nah kalau sekarang modif motor keluar duit banyak, belum nyesel sih. Insya Allah nggak nyesel karena semua part yang gue beli ya gue pakai gitu. Next. Next. Dari Indra Noval underscore. Nopal nih, Nopal. Kenapa Bang, Nopal? gimana caranya menangin di match channel PB? Nah ya, karena corona ini, gue kan iseng-iseng ya gue main PB lagi. Nah gue main sama dia nih si Indra Noval. Ya gitu sih, kangen aja ya. Ini pertanyaannya emang kayak tai sih, cuma ya kangen aja main PB. Dulu main PB pengen banget main PB di rumah. Ya sekarang alhamdulillah bisa main di rumah ya, jadi lebih free aja, gue bisa main kapan aja. Cuma gue harus mindset di otak gue ya, gue nggak boleh keranjingan lagi sama game ini. Karena kan ya udah beda lah, itu udah zaman dulu lah. Tuh, begitu deh. Next. Dari Yano YRDN. Si Nakia nggak mau di-upgrade jadi monoshock bang. Monoshock ya? Buat Nakia monoshock untuk sekarang gue belum. Gue sampai saat ini belum tertarik untuk monoshock. Lebih suka dual shock aja karena menurut gue ya kayaknya sih lebih gak geter deh daripada monoshock. Walaupun gue pernah nyoba motornya temen di Jogja, Mas Stiva, itu kan dia monoshock ya, cuma menurut gua handlingnya kurang enak aja sih di gua gitu. Dari Barska 0W, kalau mau riding bareng Aerox gimana? Gua kalau riding ya, gua bukannya nggak mau bareng, gua lebih sering sendiri. Pertama, gua suka ngaret bangun tidurnya, jadi kasihan yang orang yang nungguin gua. Kedua, kalau posisi dibalik temen gue yang ngaret ya gue kesel, jadinya ya kadang lebih sering sendiri. Cuma kapan-kapan boleh lah kita riding bareng Aerox. Kalau nggak salah Bila pengen ngadain riding bareng Aerox ya, kita tunggu aja ntar kita riding di sana bareng-bareng. Dari Ahmad Dilal, bang busi yang rekomen buat nambah performa. Busi yang rekomen gue nggak tahu bro, karena motor gue juga pakai busi standar, businya nggak diapa-apain. Mungkin yang iridium gitu mungkin ya rekomen. Cuma harus bener-bener cek dulu lah biar nggak buang-buang uang. Next. Dari Gasbae underscore, selama riding pernah ngalamin kejadian yang tak terlupakan nggak, atau yang berkesan gitu? Pertama yang tak terlupakan ya jelas pas touring ke Jogja ya. Pertama kalinya gua touring di atas 3 jam, ya itu kan ke Pangandaran dulu tuh, habis waktu 9 jam. Terus besoknya Pangandaran Jogja, tapi nyampe Jogja sih, cuma gua kecelakaan. Itu yang tak terlupakan. Gua nggak bisa cerita karena gua lupa, jadi gua nggak tahu apa-apa tentang kecelakaannya. Cuma yang gua bayangin ya, gua crash, motor gua hancur, itu sih yang sedih. Kalau yang berkesan selama main motor, banyak ya hal yang banyak banget hal yang berkesan selama main motor. Cuma ya yang paling gue suka atau yang gue inget ya ketika gue nyewa Ducati di Bali dan gue nyobain motor Ducati, karena selama ini kan cuma ngeliat di film-film aja motor Ducati. Nah ini bisa nyobain. Next. Dari Abraham Mezra, bahas mantan, hehe. Enggak skip. Ada cewek gue di belakang, nggak mau. Next. Dari Dion Gustian, nggak akan nanya gua mas, ditunggu di Bandung pokoknya. Weh, siap. Gua akan ke Bandung ketika pandemi ini udah selesai. Gua akan gas ke sana, akan coba nge-vlog saat perjalanan. Semoga aja ya. Tungguin di Bandung, kita makan cuanki di McD atau KFC. Lanjut. Dari BGSD Wikip, mas kalau aku ke Jakarta temenin riding ya. Yoi, pasti DM aja ya. Ya seminggu sebelum lah minimal, jadi biar nggak ada acara, biar bisa nemenin. Next. Dari Bagus Herdi Dani, udah mandi belum boy?
Udah pagi, tapi ini gua ngerekamnya sore ya. Tadi pagi udah mandi sore nanti pas sampai rumah. Dari Prasetya Yoga _27. Kak, tips modif simpel untuk Matic itu apa sih yang paling utama bagi kakak? Yang eye catching modif Matic. Sebelumnya ini gue cuma sharing aja, bukan untuk kayak sok jago atau gimana ya. Sama gue main motor gue kayaknya selalu Matic deh dari zaman gue SMP. Ya, jadi tapi mulai modif motor itu yang pas yang di story gue zaman NMAX, X-Max sampai Aerox sekarang. Modif simple yang paling eye catching. Pertama, kalau menurut gua spion. Karena kalau spion standar bentuknya seperti itu ya. Tapi ini selera masing-masing. Menurut gua kalau di NMAX sama Aerox view-nya langsung berubah atau kelihatannya langsung berubah ketika udah ganti spion. Sama yang kedua adalah windshield. Mau Aerox atau NMAX, ketika diganti windshield sama spionnya, itu tampak depannya langsung berubah lah menurut gua. Terus selanjutnya master rem. Ya, makanya master rem. Kalau NMAX kanan kiri, kalau Aerox kanan doang, itu looksnya juga langsung berubah. Selanjutnya dari master rem, seharusnya kalau udah ganti master rem pasti lu ganti selang rem juga lah ya, jadi biar lebih enak juga. Terus apa lagi ya, paling shock belakang, terus ya karbon sedikit dan seterusnya gitu. Nah, pokoknya yang major dulu deh, yang kelihatan gede dan looksnya langsung berubah ya, kurang lebih itulah. Lanjut. Dari Wardanau _ berapa total modif Nakia bang? Nggak pernah gue hitung, karena kalau dihitung bawahnya pikiran, jadi ya jalanin aja. Paling range-nya lu bisa hitung dari video gue yang ke-13 lah. Di situ gue ada nyebut harga juga kok, jadi dari situ mungkin bisa dihitung lah ya totalnya berapa gitu guys. Lanjut. Dari Kihbert, saran oli buat Aerox yang recommended dari lu apa? Kalau Nakia pakai apa tuh? Nakia pakai motulnya yang mana ya? Pokoknya adalah, gua ada screenshotnya kok di HP gua lupa motulnya berapa. Gua pakai motul, mungkin ntar gua taruh di deskripsi ya motul apa. Saran oli buat Aerox yang recommended dari lu, terus Nakia lu pakai apa? Sarannya dulu. Sarannya gue nggak tahu. Ya gue pakai oli di Nakia gue ya motul. Ya sarannya apa kak? Ya sarannya gue nggak tahu karena gue nggak pernah ganti oli ya. Jadi pas kalau NMAX gue Shell, X-Max motul, Aerox juga motul. Mungkin gue pernah nyoba sekali Ipone, tapi di motor cewek gue di Next. Nah itu ya emang enak sih, enteng. Cuma kalau di Nakia gue lebih prefer satu oli aja, jangan ganti-ganti gitu. Motul cukup lah buat motor 155 standar harian gitu, biar lebih irit juga, nggak mahal-mahal ganti olinya. Next. Dari R Fardan, Mas, kalau monoshock buat Aerox recommended nggak sih? Tadi ini udah sempet gue jawab ya. Menurut gue pribadi gue nggak suka, karena feeling ridingnya tuh agak sedikit beda, kayak agak getar gitu sih. Cuma gue nggak tahu ya, kalau memang yang buatnya bener-bener jago ya mungkin bisa. Cuma gue diri sendiri belum mau pakai monoshock. Rekomen atau enggak, kalian harus riset kalau kalian bener-bener pengen pakai monoshock. Next. Dari MHMDZ, misalnya ada Aerox model baru, misalnya facelift gitu, kira-kira Nakia bakal diganti gak? Kayaknya enggak deh. Gue sih, ya ini gue nggak mau kayak orang-orang ya, gue nggak bakal jual motor gue bla bla bla. Cuma ya sampai saat ini gue suka sama motor gue yang sekarang sama Aerox. Ya insya Allah gue nggak jual lah ya, karena ada histori sebelumnya kenapa gue milih Aerox ini gitu. Semoga ada rezekinya aja bisa punya 4 silinder, amin. Next. Dari Faisal 07, yang edit video-video lu siapa bang?
Ada deh, ada temen gua kok yang bantuin. Ada temen gua bro yang bantuin. Video pertama. Jadi ya kita fokus bikin konten, kita bikin konsep editornya, kita sampaikan ke temen gua. Dialah selalu yang support gua terus sampai sekarang. Semoga aja dia nggak bosen lah ya. Dari Daniel Ogek, kapan rencana upgrade mesin bro? Nggak. Sampai saat sekarang, sampai saat ini tidak bro. Untuk upgrade mesin nggak dulu deh. Motor gua masih dipakai harian. Gua nggak mau buang-buang waktu gua banyak di bengkel. Jadi ya udah, makanya yang ada dulu aja, nikmatin yang ada dulu. Menurut gua ini cukup lah buat harian 155, mau kemana pergi kenceng-kenceng bro. Ini pendapat gua ya, no offense. Lanjut. Dari Roland FTRZK, pakai shock USD enak gak bang? Gua pertama kali Aerox ya, itu kan shocknya belum USD, terus gua dikasih pinjam shock USD Equinox, terus standar lagi, terus sekarang HTC. Ya intinya kalau shock standar itu lebih enteng handlingnya, tapi kalau shock USD itu lebih berat. Menurut gua sih lebih stabil ya. Waktu sih pernah kayak nyoba ya, ini nggak tahu riset bener apa enggak. Gua nyoba ngebut di atas 80, kalau shock standar dia agak getar gitu sih, tapi pas pakai USD karena dia lebih berat, jadi ya lebih stabil gitu aja, lebih diem gitu. Cuma ya gua kan juga nggak berani kencang-kencang. Ya udah, lasin ini udah mau sampai rumah juga kan. Nah, terakhir nih guys, karena gua udah sampai rumah, ini nggak ada yang nanya lagi. Jangan gitu, ih bego banget. Kata dikira mau banyak. Udah di sini dulu ya, udah mau sampai rumah. Lanjut kapan-kapan lagi. Oke guys, ini last question ya. Adik gue yang cari last paling masterpiece questionnya. Nah ini karena gue udah mau sampai rumah, kita ketemu di Q&A selanjutnya. Sama ya itu aja sih. Lanjut deh, pertanyaan terakhir nih. Dari Sergio Tobing, spion bar N sebenarnya ditilang nggak sih? Pendapat lo dong selama pakai bar N, pernah ditilang nggak? Guys, gue sebenarnya ya jujur gue males banget bahas masalah tilang menilang. Ya gue juga nggak mau takabur ya, jadi gue kalau ditanya gitu gue males jawabnya. Cuma gimana ya? Ya selama gue pakai bar N dari zaman NMAX, alhamdulillah nggak pernah ketilang dan jangan sampai. Jadi ini bukan takabur, gue sharing aja. Gue belum pernah, atau alhamdulillah lah belum pernah pakai bar N ketilang. Toh kalau memang ketilang mungkin gue bisa ngelak karena ini juga spion dan kelihatan juga sih. Cuma kalau kalian ragu ya baiknya sih ya nggak usah lah ya. Kalau ragu, kalau memang mau ya boleh. Kalau gue sih tetap gue pakai. Semoga aja nggak ketilang, insya Allah. Udah ya. Dah. Oke, jadi segitu aja Q&A kali ini. Sebelumnya terima kasih effort kalian udah mau ngetik pertanyaan buat gue di Instagram gue. Ini Q&A pertama gue selama main IG. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di event-event selanjutnya. Asik, so keren gini. Oke guys, udah ya, thank you. Pagi, siang, sore, malam, bye.